Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami, sehingga firman Tuhan membuat kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Wahyu pasal 19 ayat 10. Wahyu pasal 19 ayat 10. Saya akan bacakan. Bapak Ibu, saya persilakan menyimaknya dalam hati. Wahyu pasal 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di Wahyu pasal 19, maka kita akan melihat teks di mana para malaikat memuji Tuhan. Malaikat berkumpul, memuji, memuliakan Tuhan dengan mengatakan, kalau kita melihat di dalam ayat 6, Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Kemudian di dalam ayat 7 dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika malaikat bersorak-sorai memuliakan Tuhan, Yohanes takjub. Yohanes, si penulis kitab Wahyu ini, takjub dan dia tersungkur, mau menyembah malaikat tersebut. Namun para malaikat itu mengatakan, jangan, kamu hanya boleh menyembah Tuhan. Kamu hanya boleh menyembah Tuhan Yesus. Kalau mau ngomong gampangnya, malaikat ngomong, sekagum-kagumnya kamu pada aku, pada kami para malaikat. Sehebat-hebatnya kami para malaikat, kami itu juga hambanya Tuhan. Kami tidak lebih tinggi daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja. Yesus adalah Raja. Malaikat mengatakan pada Yohanes, jangan menyembah aku, tapi sembahlah Tuhan. Bagaimanapun engkau melihat aku hebat atau seperti apapun engkau melihat aku, tetaplah menyembah Tuhan. Jangan menyembah aku karena aku di bawah Tuhan. Aku adalah hamba Tuhan. Kira-kira malaikat ngomongnya seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita dapat dari perenungan hari ini? Kita mungkin kagum dengan banyak orang. Kita mungkin kagum dengan orang-orang yang bagi kita hidupnya jadi berkat. Nggak masalah Bapak Ibu sekalian. Kita mau kagum, kita punya hamba Tuhan favorit, kita punya orang-orang yang menjadi teladan kita, nggak masalah. Mau kagum, mau memfavoritkan seseorang, itu tidak salah. Punya idola juga nggak salah. Ya, saya juga punya penyanyi-penyanyi favorit. Saya juga punya hamba-hamba Tuhan yang seringkali saya dengar renungannya. Namun Bapak Ibu yang tidak boleh adalah kita meninggikan apapun itu, siapapun itu lebih daripada Tuhan. Kita tidak boleh menyembah apapun, siapapun itu. Karena kita hanya boleh menyembah Tuhan. Tuhan Yesus. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan tidak suka diduakan. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh mendua hati. Satu sisi menyembah habis-habisan manusia, satu sisi kita juga di gereja menyembah Tuhan. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak masalah kalau kita meneladani seseorang. Tidak masalah. Tuhan tidak masalah kalau kita mengagumi seseorang. Yang jadi masalah adalah ketika kita menempatkan orang-orang itu di atas Tuhan. Itu menjadi masalah. Karena Tuhan tidak suka diduakan. Allah kita, Allah yang cemburu. Sembahlah Tuhan
bersandarlah pada Tuhan. Jangan menyembah manusia, jangan bersandar pada manusia. Menyembahlah dan bersandarlah pada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang adalah Allah yang Maha Kuasa. Hanya Tuhan Yesus yang mengerti seluruh isi kehidupan kita. Sembahlah Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami renungkan, kami belajar di dalam kehidupan kami. Kami hanya boleh menyembah Engkau, hanya boleh meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.